Hey guys, siapa sih nggak kenal Batman? The Dark Knight dari Gotham ini sudah menjadi ikon DC Universe bertahun-tahun lamanya. Bahkan, ketenarannya bukan hanya menjadikan dia ikon DC saja, tapi juga ikon dunia superhero di seluruh dunia. Dengan kostum khas dan teknologi yang ia miliki, Batman menjadi superhero yang sangat disegani. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan super seperti superhero pada umumnya, tapi Batman hanya mengandalkan kemampuan bertarung, serta senjata dan juga teknologi yang ia miliki saja. Tapi ada satu yang membuat Batman menjadi superhero yang sangat disegani guys. Apa itu? Yap, Batman ini memiliki kemampuan analisa dan juga taktik yang jauh lebih baik daripada superhero lainnya. Ia bahkan mahir memaksimalkan kelebihannya dan memanfaatkan kelemahan lawan saat bertarung. Jadi itulah kenapa ia bisa menjadi pemimpin dari Justice League. Padahal kita tahu bersama kalau di kelompok Justice League itu sendiri, dia dikelilingi oleh superhero dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Lihat saja Superman dan juga Wonder Woman yang kalian sudah ketahui sendiri seberapa hebat kekuatannya. Sedangkan Aquaman, ia merupakan penguasa Atlantis. Green Lantern juga punya cincin ajaib, Cyborg dengan teknologi aliennya, dan ada The Flash, speedster yang bisa time travel. Namun, mereka semua itu harus mengakui kehebatan Bruce Wayne sebagai Batman dan juga pemimpin dari Justice League. Dengan begitu besar perannya, membuat beberapa orang ingin menjadi Batman. Di DC Universe sendiri, ada beberapa orang selain Bruce Wayne yang pernah menjadi Batman guys. Salah satunya ada Thomas Wayne dalam event Flashpoint Paradox, selanjutnya ada Harley Dent, Jason Todd, James Gordon, Dick Grayson, bahkan Kal-El dalam sebuah cerita pernah menjadi Batman. Namun, ada satu tokoh yang akan kita bahas kali ini guys. Dia adalah sosok penerus Bruce Wayne di masa depan sebagai Batman. Siapa dia? Yap, dia adalah Terry McGinnis. So langsung saja, mari kita kupas tuntas siapa ini sosok Terry McGinnis dalam cerita Batman Beyond. Batman Beyond merupakan sebuah TV series animasi yang tayang di tahun 1999 sampai ke tahun 2001. Keseluruhan ada 3 season dan juga 52 episode untuk series ini. TV series Batman Beyond ini ditulis oleh Bruce Timm, Paul Dini, Alan Barnett, dan diproduksi oleh Warner Bros. Berdasarkan TV series ini, Batman Beyond juga dibuatkan komik serialnya dengan judul yang sama guys. Karakter ini juga sering muncul di beberapa komik DC. Di antaranya ada di 6 issue miniseries dari tahun 1999, 24 issue series dari tahun 1999 sampai ke tahun 2001. Selanjutnya ada di The Hush Arc di tahun 2010, dan juga 8 issue miniseries di tahun 2011. Selanjutnya, karakter ini kembali dilanjutkan kisahnya di Batman Beyond Unlimited dan Batman Beyond 2.0 di tahun 2013. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana caranya Terry McGinnis ini bisa menjadi penerus Bruce Wayne dan menjadi seorang Batman? Cerita Batman Beyond ini dimulai dengan penggambaran set di masa depan, tepatnya di tahun 2019. Di tahun ini, Bruce Wayne ini sudah semakin tua. Faktor umur membuat Bruce Wayne ini mulai menderita beberapa macam penyakit, serta kondisi fisik yang tentunya sudah menurun. Namun dalam keadaan seperti itu, Batman versi Bruce Wayne ini masih harus menyelesaikan banyak masalah kriminal. Ia bahkan masih terus bekerja sebagai Dark Knight untuk menumpas kejahatan dengan keterbatasan yang ia punya. Suatu hari, Bruce Wayne ini sedang dalam misi menyelamatkan seorang tawanan yang diculik. Di pertarungan dengan para penculik tersebut, Bruce Wayne ini harus menahan rasa sakit yang disebabkan oleh penyakitnya dan usia yang sudah tua. Bruce Wayne bahkan nyaris dikalahkan oleh para penculik tersebut. Nah, tanpa sadar, Bruce Wayne ini menodongkan pistol kepada salah satu penculik tersebut yang membuat mereka akhirnya ketakutan. Namun, ketakutan sebenarnya ada di dalam diri Bruce Wayne. Tanpa disadari, dia ini baru saja melanggar prinsipnya sendiri untuk tidak menggunakan pistol dalam pertarungannya. Hal tersebut guna untuk menghormati kedua orang tuanya yang mati karena pistol. Meskipun Bruce Wayne ini tidak membunuh salah satu dari penculik tersebut, ia tetap menyesal karena telah melanggar aturannya sendiri. Nah, hal tersebutlah yang membuat Bruce Wayne ini berpikir bahwa ia tidak pantas lagi mengenakan mantel Batman. Singkatnya, Batman memutuskan pensiun dan juga menutup Batcave. Nah, karena momen inilah awal mula mengapa Batman hilang dan harus menemukan penggantinya. Semua ini sebenarnya bermula dari inisiatif seorang direktur Argus bernama Amanda Waller. Di akhir season kedua Justice League Unlimited, Amanda Waller ini merasa khawatir dengan Batman yang semakin menua. Sementara di lain sisi, ia masih percaya bahwa dunia ini masih membutuhkan sosok Batman. Amanda saat itu sedang bergabung dengan Project Cadmus. Project Cadmus itu sendiri merupakan sebuah proyek yang mengembangkan teknologi genetika untuk melakukan cloning DNA. Hasil dari proyek itu, diantaranya ada Golden Guardian yang merupakan cloning dari original Guardian. Lalu ada Superboy atau Kon-El yang merupakan cloning dari DNA Kal-El atau Superman. Dengan teknologi ini, Amanda Waller berniat untuk menginisiasi satu proyek baru bernama Batman Beyond. Nah, proyek ini dimaksudkan untuk menciptakan penerus dari Bruce Wayne yang nantinya akan menjadi the next Batman.
Singkatnya, proyek tersebut pun dimulai. Langkah pertama yang dilakukan Waller adalah mencari kandidat pasangan yang secara psikologis mirip dengan Thomas dan juga Martha Wayne. Akhirnya terpilihlah pasangan Warren dan juga Mary McGinnis. Selanjutnya, DNA Bruce Wayne akhirnya disuntikan ke tubuh Warren McGinnis. Nah, dengan begitu, pasangan tersebut nantinya akan melahirkan anak yang secara DNA merupakan anak dari Bruce Wayne. Selanjutnya kalian bisa menduga, lahirlah sosok Terry McGinnis. Dengan cloning DNA tersebut, Terry memiliki rambut berwarna hitam seperti Bruce Wayne, sementara kedua orang tuanya berambut merah. Selain dengan suntikan DNA, proyek Batman Beyond ini tidak akan berhasil kalau Terry tidak tumbuh menjadi seorang Dark Knight. Amanda Waller kemudian menugaskan pembunuh bayaran untuk membunuh kedua orang tua Terry. Bahkan situasinya pun dibuat sedemikian rupa supaya sama persis dengan peristiwa kematian Thomas dan juga Martha Wayne. Kita tahu bahwa Bruce Wayne ini menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh setelah keluar dari bioskop. Nah, peristiwa itulah yang membuat Bruce menjadi Batman. Adegan tersebut juga direncanakan oleh Amanda Waller. Sayangnya, pembunuh bayaran tersebut tidak melaksanakan tugasnya. Terry tetap tumbuh bersama kedua orang tuanya, akhirnya proyek Batman Beyond pun gagal. Beranjak remaja, Terry harus menerima kenyataan bahwa orang tua mereka bercerai. Akhirnya Terry menjadi remaja yang sangat nakal. Ia selalu terlibat dalam masalah dengan geng jalanan. Karena usianya yang belum cukup dewasa, ia juga berkali-kali lolos dari hukuman pidana. Suatu hari, Terry ini terlibat dalam sebuah perkelahian dengan geng jalanan bernama The Jokers. Dalam perkelahian tersebut, akhirnya Bruce Wayne ini muncul membantu Terry. Nah, saat itu, Bruce Wayne sudah semakin tua dan fisiknya semakin lemah setelah terlibat dalam perkelahian. Selanjutnya, Terry pun mengantarkan Bruce Wayne pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Bruce Wayne dan berniat untuk pulang, Terry tiba-tiba melihat seekor kelelawar yang hinggap di salah satu jam di rumah Bruce Wayne. Melihat kelelawar tersebut, Terry berusaha untuk mengusir kelelawar tersebut. Namun secara tidak sengaja, malah membuka pintu Batcave. Karena rasa penasaran yang cukup besar, Terry masuk dan melihat berbagai macam Batsuit yang terpajang di sana, termasuk kostum dari Batman Beyond yang terlihat lebih canggih dari kostum yang lain. Setelah sadar, Bruce Wayne akhirnya menyuruh Terry untuk keluar. Nah, dari situlah pertama kali Terry ini mengetahui kalau Bruce Wayne adalah Batman. Sementara itu, perusahaan Bruce Wayne di take over dan kini menjadi Wayne Power. Wayne Powers itu sendiri merupakan perusahaan tempat Warren ayah Terry bekerja. Nah, suatu hari, Warren diberikan sebuah informasi rahasia mengenai kebobrokan Wayne Powers. Para petinggi di sini mengetahui hal itu dan mengirimkan tim bernama Quiet Squad untuk membunuh Warren. Namun kejadian sebenarnya yang membunuh Warren merupakan Jack Chill. Dan kalau kita perhatikan bersama, Jack Chill ini sebenarnya punya hubungan dengan Joe Chill. Joe Chill merupakan orang yang membunuh orang tua dari Bruce Wayne. Mengetahui semua itu, Terry lalu mendesak Bruce Wayne untuk terlibat dalam masalah tersebut. Namun sayangnya, Bruce Wayne menolak karena ada keinginan untuk balas dendam. Terry akhirnya mencuri kostum Batman Beyond untuk melakukan aksinya sendiri. Namun, Bruce Wayne tetap saja mengontrol pergerakan Terry dari Batcave. Melihat potensi yang dimiliki oleh Terry, Bruce Wayne akhirnya bersedia menjadi mentornya. Sejak saat itulah, Terry McGinnis memulai petualangannya sebagai Batman Beyond. Proyek yang direncanakan Amanda Waller ini akhirnya berhasil. Bruce Wayne ataupun Terry, keduanya menjadi Batman dengan trauma yang sama, yaitu kematian orang tuanya. Meskipun memang kejadian itu sempat direncanakan Amanda namun gagal, skenario tersebut malah terjadi dengan alami. Oke guys, itulah asal-usul Terry McGinnis sebagai Batman Beyond. Nah, kalau kalian ada informasi atau topik lain yang ingin dibahas, silakan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Delete Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.